Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang yang berbahagia ini
kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal soleh yang kelak akan kita panen ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Selanjutnya sebagai khatib pada Jumat kali ini, saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema khutbah kita pada Jumat kali ini adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada suatu hari malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang hamba yang telah beribadah selama 500 tahun di puncak gunung di sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas, dan tinggi gunung itu adalah 30 hasta. Jarak dari setiap tepian lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4000 farsah. Jadi satu farsah itu sama dengan 5 atau 5,5 kilometer. Jadi kalau 4000 farsah berarti puluhan ribu kilometer. Jadi lautan yang mengelilingi gunung itu jaraknya puluhan ribu kilometer. Nah, di gunung itu juga terdapat mata air yang mengalir. Mata air itu selebar beberapa jari yang mengalir ke bawah sampai ke telaga di kaki gunung itu. Nah, kemudian di pulau itu juga terdapat pohon-pohon delima, ya, yang tumbuh berbuah setiap harinya sebagai bekal bagi hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap menjelang sore hamba tersebut turun dari gunung itu menuju ke telaga sekaligus memetik buah delima, lalu ia makan, baru kemudian ia mengerjakan sholat. Setelah sholat ia pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya ada 2 doa yang selalu ia sampaikan kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, hamba tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika aku nanti mati maka aku ingin diwafatkan dalam keadaan bersujud. Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, ia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ia mati jasadnya tidak dirusak oleh bumi atau oleh apapun hingga datangnya hari kebangkitan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan semua permintaannya. Setelah tiba saatnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, sekarang masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Mendengar firman Allah ini, sang hamba menolak, membantah kepada Allah, ya Allah,
Masukkan aku ke dalam surgamu dengan amal-amalku, bukan dengan rahmatmu. Aku telah beribadah selama 500 tahun, itu sebagai jaminan bahwa aku berhak mendapatkan surga. Lalu kembali Allah berfirman, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan sebab rahmatku. Lagi-lagi hamba ini membantah, menolak, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amal-amalku yang telah aku lakukan kepadamu. Mendengar sanggahan bantahan yang kedua kali ini, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menyuruh kepada para malaikat, wahai malaikat, sekarang coba kalian timbang amal ibadah hamba ini dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Lebih berat mana di antara keduanya? Kemudian para malaikat pun menimbang amal ibadah hamba tersebut. Ternyata setelah ditimbang nikmat penglihatan, nikmat mata yang Allah berikan kepada hamba tersebut menyamai atau sebanding dengan amal ibadah yang dilakukan hamba tersebut selama 500 tahun. Padahal masih banyak lagi anggota badan yang lain, ada tangan, ada kepala, ada kaki, dan anggota badan yang lain yang belum ditimbang, sementara amal ibadah hamba tersebut sudah habis. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mengetahui akan hal itu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat, hei malaikat, sekarang masukkan hambaku ini ke dalam neraka, seret dia ke neraka, karena ternyata amal ibadah yang dilakukan tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ibadah 500 tahun hanya berbanding dengan nikmat penglihatan, nikmat mata yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mendengar perintah itu, lalu para malaikat pun segera menyeret hamba tersebut untuk menuju ke dalam neraka. Tiba-tiba sebelum sampai ke neraka, sang hamba ini pun berteriak sambil menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sekarang masukkan aku ke dalam surgamu dengan sebab rahmat-rahmatmu. Nah, hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, setelah mendengar pengakuan hamba tersebut atas kebesaran rahmat Allah, atas kekuasaan rahmat Allah, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini berkat rahmat Allah, kemudian Allah pun memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam surga, Allah menyuruh kepada para malaikat supaya hamba tersebut dibawa ke hadapannya. Tahan dulu malaikat, jangan kalian masukkan dulu dia ke dalam surga, bawa dia ke hadapanku. Kemudian para malaikat pun membawa hamba tersebut sampai di hadapan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Sang hamba pun menjawab, engkau ya Rabb. Kemudian Allah kembali bertanya, siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah selama 500 tahun? Lalu kembali hamba tersebut menjawab, engkau ya Allah. Kembali Allah bertanya yang ketiga kalinya, wahai hambaku, siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah puncak gunung, di sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas, yang mengalir dari sana mata air dengan air yang segar, sementara di sekelilingnya adalah air asin? Siapakah yang telah menumbuhkan buah kurma, buah delima, yang seharusnya dia hanya berbuah 1 tahun sekali, dan aku menumbuhkannya, aku memunculkan buahnya setiap hari? Dan siapakah yang telah mengabulkan semua permintaanmu tatkala engkau ingin mati dalam keadaan bersujud? Lalu hamba tersebut pun menjawab dengan wajah tertunduk, engkau ya Allah. Dan setelah itu Allah berkata, itu semua wahai hambaku terjadi atas rahmatku, dan dengan rahmatku engkau aku masukkan ke dalam surga. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah.
Dari kisah yang pendek ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, jangan pernah kita merasa ujub, berbangga diri dengan amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Mengapa demikian? Karena tidak ada ketaatan, tidak ada amal soleh yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, menjamin seseorang bahwa dia akan masuk ke dalam surga, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Amal solehmu tidak akan memasukkanmu ke dalam surga, dan tidak pula dapat menyelamatkanmu dari neraka. Tidak pula aku, kata Rasulullah, kecuali kalau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kita berhenti, kita bosan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena seandainya manusia sejak lahir sampai ia mati, ia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, niscaya amal ibadahnya tidak mampu untuk menebus nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil qaryah Rokan Timur qaryatan mutmainnatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika wa ja'al jami'a ahliha ahlan min ibadikal muttaqin min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sahhil umurana wa tawil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalat.